يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 115 dari surat Al-Baqarah, yang ayat itu berbicara tentang kekuasaan mutlak Allah, di mana Allah yang memiliki timur dan barat, dan kemanapun kamu menghadap maka di situ ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata wajah sendiri itu ditafsirkan oleh para ulama dalam dua pengertian. Ada yang memahaminya secara lahiriah, ada yang memahaminya dengan menggunakan pendekatan takwil, yaitu memahami selain dari makna kata itu sendiri. Di sini ayat 115 itu menciptakan satu persoalan hukum. Kalau kita berada di satu tempat yang kita tidak mengetahui arah kiblat kita pada saat melaksanakan sholat, maka fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah membahas tentang persoalan kiblat. Apakah ketika kita menghadap Ka'bah, menghadap kepada ainul Ka'bahnya atau kepada jihatul Ka'bah, yang di situ ada ikhtilaf para ulama fikih. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan membahas ayat ke-116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, waw ini sekali lagi kita pahami dalam bahasa Arab sebagai waw ibtida, waw yang ada di permulaan. Kata ibtida itu dari kata bada'a, muncul kata bidayah. Dari kata itu muncul kata ibtidaiyah. Sekolah ibtidaiyah artinya sekolah dasar, sekolah permulaan. Tugas dan fungsi dari waw ini pada dasarnya adalah untuk mempermanis sebuah kalimat di dalam bahasa Arab dan tidak perlu diartikan. Qalu ini dari kata qala. Qala yaqulu qaulan. Kalau kita belajar tasrif atau sorof perubahan kata, qala yaqulu qaulan itu artinya berkata. Tapi kalau kita baca qala yaqilu qailulatan artinya tidur siang. Itu bahasa Arab tuh. Padahal enggak diberikan syakal. Tapi kalau kita baca qala yaqulu itu berkata. Qala yaqilu itu tidur siang tuh. Qailulah. Maka qailulah itu adalah tidur siang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tradisi atau sunnah Rasul. Apa perkataan mereka dan siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang musyrik. Wa qalu ittakhazallahu walada. Ittakhadha itu artinya mengambil, dari kata akhadha. Kemasukan alif ta jadi ittakhadha. Artinya mengambil. Siapa yang mengambil? Dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Fa'il. Siapa fa'ilnya? Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walada
artinya anak, walad. Jamaknya aulad. Nah, maka orang indak walad, kamu punya anak, walad. Dari kata walad ada kata ibnun, anak juga. Jamaknya abna. Walad jamaknya aulad. Itu susunannya sama tuh formasinya. Kenapa dibaca walada? Karena posisinya sebagai objek. Dalam bahasa Indonesia ada predikat objek. Nah, ini objeknya dalam nahwu bahasa Arab namanya maf'ulun b gitu. Jadi bahasa Arab itu nggak sulit sama dengan bahasa Indonesia. Nah, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Tuh. Perkataan mereka satu kekeliruan yang sangat besar, satu kemusyrikan yang sangat besar. Siapa mereka? Di sini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik siapa? Orang-orang musyrik yang ada di Mekah dan di Madinah. Kata musyrik itu artinya menyekutukan Allah, menjadikan berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya mereka itu bukan menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan. Tapi untuk memudahkan penyembahan perlu ada namanya wasilah, perantara. Maka mereka buatlah patung-patung sebagai perantara. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi pada dasarnya mereka ketika ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Tuhan. Bagaimana kalian menyembah Tuhan? Kami membangun berhala-berhala. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk supaya mendekatkan kami kepada Allah. Tapi kemudian beralih jadi penyembahan khusus kepada berhala-berhala itu. Nah, orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Siapa anak-anak Allah itu? Malaikat-malaikat tuh. Bentuknya seperti apa? Perempuan. Tuh, kesalahan orang musyrik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, pernyataan Allah mempunyai anak itu disebutkan 19 kali dalam Al-Quran, tapi dibantah oleh Allah. Langsung dibantah. Ini menandakan kalau ada sesuatu yang keliru jangan dibiarin, Pak. Allah langsung bantah itu. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti jadi pengetahuan yang keliru. Kalau jadi pengetahuan yang keliru, kita amalin terus-menerus tuh. Kalau kita amalin terus-menerus, akhirnya dia bilang, nenek moyang saya sudah ngelakuin, saya cuma ngikutin doang tuh. Makanya kalau ada penyimpangan dari awal tuh langsung tegur, langsung dikritik tuh, jangan diam. Itu umat Islam, kritik. Tapi yang dikritik itu adalah sesuatu perbuatannya, bukan orangnya. Kalau mengkritik orang, maksudnya menjatuhkan orang tersebut, nggak boleh. Tapi apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu yang dikritik tuh. Maksudnya. Maka ketika ada perkataan Allah punya anak oleh mereka yang mengatakan, langsung dibantah tuh. Nanti bantahnya ada 3 di sini. Nah, orang-orang musyrik mengatakan di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dan dibantah oleh Allah. Ala innahum min ibkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadibun astafal banati alal banin. Kalau kita buka surat As-Saffat, surat ke-37 dalam Al-Quran, ayat 151 sampai 153, itu ada ungkapan yang disebutkan Allah. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrik, karena kebohongan mereka, la yaqulun, mereka mengatakan waladallah, Allah punya anak. Tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahum lakadzibun. Mereka itu sungguh orang-orang yang benar-benar pendusta. Di sini menggunakan huruf taukid tuh. Pertama inna, tuh taukid tuh. Kedua la, lakadzibun. Benar-benar orang yang pendusta. Apa itu huruf taukid? Huruf yang kalau masuk kepada satu pernyataan, maka kekuatan perkataan itu menjadi meningkat. Sungguh. Apalagi kalau pakai demi Allah, wallahi.
wa innahum lakadzibun. Demi Allah, mereka sungguh-sungguh benar-benar pendusta. Kalau dapat, jadi ada 3 tuh penguatnya. Di sini 2 penguatnya. Kata Allah, astafal banati alal banin. Apakah Allah pantas memilih perempuan daripada laki-laki? Jadi orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Siapa? Malaikat-malaikatnya dalam bentuk perempuan. Jadi pemahaman orang-orang musyrik, malaikat itu jenis kelaminnya apa, Pak? Menurut orang musyrik perempuan, Pak. Kenapa? Karena mereka itu dianggap sebagai anak-anak Allah. Kenapa bisa orang-orang musyrik sampai muncul pemahaman seperti itu? Tentu ada faktor penyebabnya. Ini perlu kita pahami. Apa faktor penyebabnya? Pengaruh kepercayaan kuno dulu terhadap masyarakat Arab jahiliyah. Apa? Masyarakat Arab jahiliyah itu tinggal di Hijaz, di semenanjung Hijaz, disebut dengan Saudi Arabia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Arabia Peninsula. Itu wilayah semenanjung Hijaz. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Saudi Arabia. Di situ ada Mesopotamia. Pernah dengar istilah itu, Pak? Ada di Iran, di Irak tuh Mesopotamia itu. Nah, orang-orang Arab terutama yang tinggal di Hijaz itu terpengaruh oleh keyakinan Babilonia yang ada di Irak tuh. Mesopotamia kan Irak, Iran. Di situ ada kerajaan dulu namanya Babilonia. Babil, di Babila, Harut, wa Marut. Babil tuh dan Babilonia disebutkan dalam Al-Quran. Apa keyakinan orang-orang Babilonia di wilayah Mesopotamia? Mereka meyakini ada dewi-dewi itu yang mereka sembah. Dewi perempuan apa laki, Pak? Kalau laki-laki dewa tuh. Kan begitu kan? Berarti ada pengaruh tuh. Siapa dewinya? Ada dewi cinta, ada dewi perang, yang kemudian itu diarabkan oleh mereka menjadi Al-Uzza. Pada dengar? Berhala Uzza. Di dalam masyarakat Arab dulu pada zaman Nabi ada 3 berhala yang besar tuh, disebutkan dalam Al-Quran. Apa tuh? Al-Lata, Wal-Uzza, wa Manat. Wa Manat tatsalisatal ukhra. 3 tuh. Jadi ada 3 yang besar. Itu adalah penamaan Arab terhadap dewi-dewi anak-anak Tuhan dari keyakinan kuno Mesopotamia yang ada di wilayah antara Irak, Iran, wilayah-wilayah seperti itu, mempengaruhi wilayah Hijaz. Kata Allah itu, Pak, yang jadi berhala itu diambil dari bentuk perempuan dari kata ilah. Kalau dalam bahasa Indonesia bentuk feminim dari kata ilah. Dalam bahasa Arab disebut dengan mu'annas. Mu'annas itu feminim. Kalau yang maskulin muzakkar. Kita bilang laki-laki, bentuk laki-laki dan bentuk perempuan kalau ingin memudahkan. Itu disebut dengan ilah, disebut dengan Allat yang disembah oleh masyarakat Taif. Masyarakat Taif sebelum Nabi Muhammad SAW datang, lalu kemudian menjadi Islam semuanya, itu dulu menyembah Allat. Dan malaikat-malaikat ini dianggap anak-anak dewanya. Yang mereka ini, kata orang-orang musyrik, jadi wasilah. Wasilah kemana? Kepada Tuhan yang tertinggi yang menciptakan alam semesta ini. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang nyiptain langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi ketika ditanya konsep Allahnya, mereka kemudian modifikasi untuk sampai kepada Tuhan yang tertinggi perlu ada wasilah. Siapa wasilahnya? Yaitu anak-anak dari Tuhan itu. Siapa? Menurut mereka adalah para malaikat yang bentuknya dalam bentuk perempuan.
Bisa dipahami Pak, kenapa kemudian orang-orang musyrik mengatakan Tuhan punya anak? Karena pengaruh dari budaya Mesopotamia. Supaya kita tahu nih, orang Islam ngaji tahu kenapa sampai mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat itu, kata Allah, yang merupakan hamba-hamba Allah, inatha, sebagai perempuan tuh. Padahal penyebutan bahwa Allah punya anak khusus perempuan, laki-laki, buat orang-orang musyrik tuh. Ini sebenarnya penghinaan. Penghinaan kepada siapa? Kepada Allah. Karena orang-orang Arab Pak, itu mereka nggak suka kalau punya anak perempuan. Orang Arab tuh. Kalau kita lihat sebelum Rasulullah datang dan Rasul tuh mengangkat harkat martabat perempuan, itu perempuan dihinakan di situ. Yang dihinakan pada masyarakat Arab pra-Islam, sebelum Islam, pertama perempuan, kedua budak. Makanya pada saat Islam datang tuh diangkat sedikit-sedikit. Kalau Anda melakukan ini, bebaskan budak. Satu persatu, kalau dibebasin habis gitu. Habis. Nggak langsung dihantam. Tapi perlahan. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah keras tuh. Perbudakan bagian dari tradisi masyarakat setempat. Ada ekonominya di situ. Kalau dihantam bisa terjadi pemberontakan yang besar. Makanya perlahan. Kedua, perempuan. Di dalam Al-Quran, kalau Bapak baca surat An-Nahl, itu surah An-Nahl, saya lupa ayatnya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum, kalau salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira bil unsa, dengan datangnya perempuan, maksudnya mereka melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka berubah jadi hitam, merah ke hitam-hitaman. Berarti tandanya apa tuh Pak? Lagi marah. Bapak kalau marah mukanya berubah nggak? Berubah nggak? Merah ke hitam-hitaman. Kenapa? Di situ muncul emosi dan amarah. Wa huwa kadhim. Allah menggunakan kata kadhim, bukan wa huwa ghadab, tapi kadhim. Apa bedanya kadhim? Kadhim itu lebih tinggi daripada ghadab. Marahnya lebih tinggi. Makanya dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaiz, yang disebut dengan orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan diri dari rasa marah. Dia tahan, padahal dia bisa balas, tapi dia tahan. Nah, di sini digambarkan orang-orang Arab nggak suka kalau punya anak perempuan, dinisbatkan kepada Allah perempuan. Penghinaan gitu Pak. Penghinaan. Kenapa anak orang-orang Arab tuh kalau ada anak perempuan mereka merasa malu? Kenapa Pak? Karena masyarakat Arab itu masyarakat kabilah, suku. Masing-masing kabilah sering perang. Tuh. Kalau terjadi peperangan, maka kemudian mengalahkan dan menjadikan mereka sebagai budak. Kedua, penghinaan terhadap perempuan dijadikan sebagai tempat pusat pemuasan hawa nafsu. Maka sebelum dia besar, kubur hidup-hidup. Makanya Umar bin Khattab pernah menangis tuh, ketika dia ingat apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Kebodohan mereka. Dan Umar bin Khattab juga pernah tertawa. Kenapa? Karena dia buat berhala yang dia sembah dari tepung. Setelah itu tepung itu dia makan. Dia ingat, dia tertawa. Begitu bodohnya kita dulu, kita menjadikan Tuhan, lalu kita makan Tuhan itu. Jadi tepung Pak, jadi roti. Tuhan kita makan. Makanya pernah tertawa Umar bin Khattab. Itu alasan kenapa orang-orang musyrik Mekah menjadikan dan membuat satu statement bahwa Allah punya anak dan anaknya perempuan. Satu. Siapa lagi kelompok yang mengatakan Allah punya anak? Yahudi. Surat At-Taubah ayat 30 mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah.
Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, putra Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Kata orang-orang Nasrani, Al-Masih anak Allah. Jadi dua. Jadi ada tiga tuh Pak kelompok. Siapa Uzair? Kenapa dijadikan sebagai anak Allah? Uzair ini adalah seorang yang dianggap pahlawan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Kalau kita ingin lihat siapa Uzair di dalam Al-Quran, itu terkait dengan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah matikan seseorang selama 100 tahun. Mi'ata am. Ketika ditanya, berapa lama kau mati? Dia bilang, bukan, berapa lama kau tidur? 1 hari atau setengah hari. Lalu kata Allah, kau lihat itu makananmu. Kau lihat kendaraanmu, itu semuanya sudah jadi tulang belulang. Maka Allah hidupkan lagi. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atsahu qala kam labist? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata am. Tapi engkau itu tidur selama 100 tahun. Maksudnya dimatikan selama 100 tahun. Tidur dia. Pas dia bangun, dia lihat semuanya udah pada berubah tuh. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu namanya Uzair. Uzair ini adalah seorang yang dianggap pahlawan. Kenapa? Karena Uzair ini beliau pernah memimpin pemulangan orang-orang Yahudi ke Yerusalem dan berjasa menulis ulang kitab Taurat yang sudah hancur dan membangun kembali bait suci dan sistem keagamaan di Palestina. Jadi pernah hancur itu. Nah, yang berjasa itu, yang menghidupkan kembali kitab Taurat itu adalah Uzair. Maka Uzair ini dianggap sosok yang menyelamatkan agama Yahudi dari kepunahan. Maka diangkatlah sebagai anak Tuhan. Itu alasannya. Tetapi orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih waladullah atau putra Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Masih dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Kristen? Padahal Nabi Isa sendiri telah membantahnya. Kenapa? Karena mereka itu yang pertama meyakini bahwa Isa dianggap memiliki seperti kekuasaan Tuhan. Apa tuh? Bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira yang bisa menghidupkan orang mati manusia atau Tuhan, Pak? Tuhan. Maka Nabi Isa itu dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Padahal Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ingin memberikan kepada orang-orang Bani Israel yang tidak percaya hari kebangkitan bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan orang bahkan yang sudah mati. Tetapi orang-orang Bani Israel saat itu, yang terutama pengikut Nabi Isa, itu malah menyimpangkan. Menyimpangkan apa? Menyimpangkan keyakinan bahwa Isa itu sebagai Tuhan. Dan konsep ini sebenarnya yang berkontribusi mengubah konsep ketuhanan orang-orang Kristen, itu namanya Paulus. Paulus. Jadi kalau ditanya apakah Kristen ini muncul setelah Nabi Isa meninggal. Jadi bukan agama Nabi Isa, tapi adalah agama yang dibuat oleh Paulus yang mengubah keyakinan yang itu dibantah oleh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi dari sini bisa kita pahami yang mengatakan Tuhan punya anak itu 3 kelompok. Yang pertama siapa? Musyrik. Yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani itu. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Subhana, Maha suci Allah. Enggak mungkin Allah itu punya anak. Kalau Allah punya anak berarti Allah lemah. Punya anak, Pak. Kalau Allah punya anak berarti Allah seperti makhluk manusia. Padahal Allah lam yalid walam yulad. Makanya surat
Al-Ikhlas itu membantah konsep keyakinan tentang ketuhanan yang dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Kalau Allah punya anak berarti Allah memiliki sekutu. Dibantah langsung. Dan ini menandakan bahwa kalau ada sesuatu yang memang mengganggu kepercayaan kita umat Islam, langsung dikritik, Pak. Jangan didiamin itu tadi. Dari awal saya mengatakan kalau dibiarkan maka jadi pengetahuan. Kalau jadi pengetahuan maka dianggap benar. Itu harus dikritik. Maka al-amr ma'ruf nahi munkar penting itu dihidupkan. Nah, ketika Allah mengatakan subhana, maka pada saat yang sama ada beberapa hukum yang dimunculkan. Apa? Yang pertama, ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Allah seperti makhluknya, bahwa Allah memiliki anak, maka kita wajib mengucapkan subhanallah. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan yang ini mengganggu ketuhanan kita, kita bilang apa? Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Itu satu. Dan hukumnya wajib tuh, Pak. Kenapa? Umar bin Khattab pernah pada masa jahiliyah saat masuk Islam, dia mendengar seorang musyrik Mekah mengatakan Al-Lata wal Uzza adalah putri-putri Allah yang memberikan syafaat. Langsung Umar berteriak, subhanallah. Ini menandakan jangan kita biarkan kalimat-kalimat yang bisa menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat yang sama memerintahkan kita berzikir mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihum. Kata Allah, kalian enggak tahu bagaimana tasbih mereka. Berarti kalau kita lihat ayat ini di dalam Islam tidak ada namanya benda mati, Pak. Kita kan belajar tuh ilmu fisika, ada benda mati, ada benda hidup. Dalam Islam semua benda itu hidup. Bertasbih kepada Allah. Makanya enggak heran kalau Rasulullah memberikan nama kepada pedangnya tuh. Apa namanya? Dzul Fiqar. Diberikan nama. Dan jangan heran kalau kita memiliki sesuatu harus dijaga, jangan juga diganggu. Misalnya apa? Pohon-pohonan semuanya ini termasuk benda-benda yang kita anggap mati, jangan juga kita perlakukan semena-mena, Pak. Misalnya pintu kita buka, kita buang. Buku kita baca, kita lepet-lepet itu seperti apa kan biasa kita atau taruh di sini nih kalau masih SD dulu. Di mana? Kantong nih. Iji tuh Bang Iji tuh biasanya tuh taruh sini nih, jalan. Tang bukunya dari sini. Jangan itu, Pak. Kenapa? Karena semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bertasbih kepada Allah. Kalau kita bertasbih, yang pertama dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa kecil. Nabi mengatakan man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marra khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang ngucapin subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecilnya wa in kanat misla zabadil bahr. Meskipun dosa-dosa itu seperti buih lautan. Makanya kenapa kita habis sholat itu baca tasbih untuk menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kata Nabi tambahin jadi 100. 33 tuh nanti setelah selesai kita zikir tambahan. Tambah jadi 100 supaya dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tasbih itu bisa meringankan dan memberikan solusi. Mana contohnya? Nabi Yunus. Bapak kenal Nabi Yunus kan? Nabi Yunus tuh diperintahkan Allah untuk berdakwah di satu kampung namanya Nainawa di wilayah Irak. Bertahun-tahun dia berdakwah, tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam agama Islam, agama Nabi Yunus, yaitu agama Islam. Akhirnya ngambeklah Nabi Yunus. Sebelum diperintahkan Allah keluar dari kampung itu, dia udah keluar. Allah belum suruh, tuh, keluar dia. Pergilah ke satu pantai,
Ketika dilihat ada kapal laut, dia naik ke kapal laut itu sampai ke pertengahan lautan. Allah berikan peringatan. Apa peringatannya? Badai besar, kapal laut pun menjadi tidak seimbang. Menurut tradisi kapal saat itu harus dikorbankan satu, dibuang. Akhirnya setelah melalui beberapa undian, Nabi Yunus 3 kali namanya keluar, yang dilemparkan ke dalam lautan. Allah buat skenario, ikan paus, al-hut sudah siap tuh. Pas dilemparkan langsung dicaplok tuh. Hap, lalu ditangkap. Itu lain nyamuk tuh. Pas ditangkap itu Pak, dibawa tuh ke dasar lautan. Berhari-hari, sampai ada yang mengatakan arba'ina yauman. Itu Nabi Yunus ada di dalam perut ikan di kegelapan malam, tidak makan. Lalu kenapa Nabi Yunus bisa hidup? Nabi Yunus bertasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbihnya itu. Kata Allah dalam Al-Quran, walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, kata Allah ini, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia pasti akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Karena dia bertasbih, Allah selamatkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau seorang muslim minta sama Allah dengan menggunakan tasbih Nabi Yunus, illa stajaballahu lahu, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berdoa, passwordnya ini nih Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu jadikan zikiran. Kalau ingin doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, malaikat aras nih Pak. Malaikat aras, Allah perintahkan, wahai malaikat, pikul nih aras istana Allah yang agung. Ada samanya, ada 8. Pas mau coba dipikul, nih aras, nggak sanggup tuh malaikat. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kami nggak sanggup memikul aras ini. Arasmu begitu besar. Bayangkan aras istana besar Allah Pak. Itu luar biasa berat dan besar. Apa kata Allah kepada para malaikat? Bertasbihlah engkau, maka akan jadi ringan. Bertasbihlah malaikat aras itu, sehingga aras yang besar itu menjadi ringan. Sampai saat ini aras dipegang oleh mereka dengan tasbihnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka kalau kita ingin diringankan urusan-urusan kita, jangan lupa perbanyak apa? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bantahan Allah yang kedua, ballahu ma fis samawati wal ardh. Kata Allah, Allah enggak butuh anak. Kenapa? Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Ngapain punya anak? Tuh satu tuh. Apa yang ada di langit, samawat, kata samawat dan kata sumu. Sumu itu tinggi. Maka muncul kata as-sama, jamaknya as-samawat. Yang disebut dengan as-samawat yang tinggi itu adalah apa yang ada dari mulai langit yang paling dekat, yaitu dari yang mulai turunnya hujan hingga tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari, sampai yang tertinggi Sidratul Muntaha. Itu disebut langit Pak. Berarti ada berapa langit? 7. Yang kita lihat itu langit pertama itu. Yang kita lihat sampai ke atas warna kelihatan biru, itu disebut dengan langit pertama. Di situ ada awan, tata surya, bintang. Dan Bapak tahu, jarak bintang dengan bumi, yang paling dekat bintang itu berapa jaraknya? Bapak tahu nggak? Pernah belajar ilmu astronomi? Itu jaraknya adalah 4 tahun perjalanan cahaya. Dan cahaya perjalanannya itu 1 jam berapa kilo? Anda bisa bayangkan. 4 tahun kali berapa kilo perjalanan cahaya. Berarti tinggi nggak tuh? Antara bintang dengan bumi. Dan bintang itu sampai ribuan, jutaan bintang terlihat. Kelihatan kecil, padahal bintang itu adalah besar. Besar semua. Anda bisa bayangkan jaraknya langit pertama dengan bumi. Yang kedua, kata al-ard. Kata ardun di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Bisa diartikan sebagai bumi, bisa diartikan sebagai tanah. Ard. Tanah ini disebut dengan ard.
bisa diartikan sebagai negeri. Misalnya apa? Ardus Syam, Ardul Habasyah, dan sebagainya. Disebut pakai ardu, itu artinya negeri Syam. Jadi kata dalam bahasa Arab, itu satu kata bisa maknanya banyak. Maka kalau diartikan milik Allah, apa yang ada di langit dan di bumi, dari langit ketujuh sampai bumi yang paling dalam dasarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di antara langit dan bumi isinya apa, Pak? Semuanya ada. Binatang melata, pohon-pohonan, bintang, matahari, semua itu milik Allah. Kalau Allah punya itu semua, ngapain Allah punya anak? Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan yang ketiga adalah kullul lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tunduknya alam semesta ini? Yang pertama, mereka itu berjalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Bumi berputar di porosnya. Yang kedua, matahari wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari juga berputar. Kira-kira bergeser nggak matahari ini? Nggak bergeser, Pak. Berputar seperti itu. Bumi berputar. Kedua, kalau sesuatu jatuh ke bumi, ada namanya hukum gravitasi bumi itu. Kalau kita belajar ilmu fisika, ada hukum gravitasi bumi. Anda lempar. Hilang nggak lemparan Anda itu? Hilang nggak, Pak? Saya lempar batu nih. Langsung hilang. Atau balik lagi, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, itu namanya hukum apa? Gravitasi bumi. Siapa yang rumusin? Fisikanya berantakan semua nih dulu. Hukum gravitasi bumi Newton. Harus paham, Pak. Itu pelajaran SMP itu. Hukum gravitasi bumi. Itu semuanya tunduk kepada Allah dengan hukum aturan-aturannya. Sebagai contoh misalnya, matahari terbit dari mana? Timur, tenggelam di barat. Kira-kira berubah nggak itu? Berubah nggak? Kata matahari, gue mau terbit dari barat aja lah. Apa yang terjadi? Kiamat, Pak. Kok bisa kiamat? Energinya jadi memusat, rotasinya berputar. Anda bayangkan, seperti gelas ini saya beri contoh. Kalau rotasinya berubah, di gelas nih, gelas, saya putar ke kanan, kencang. Lalu saya balik. Apa yang terjadi dengan air ini? Prak, kuncar semua. Alam semesta, Pak. Sama kalau matahari. Kalau matahari terbit dari barat, maka terjadi energi besar dan itu nggak bisa dipenuhi oleh hukum fisika itu. Maka yang terjadi apa? Kacau, hancur semua. Kalau dia kacau, hancur semua, maka alam semesta hancur. Itulah kiamat tuh. Maka kalau dibilang matahari terbit dari barat, tenggelam dari timur, itu tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda kiamat. Makanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kedua, lebah hanya makan yang halal-halal, yang baik-baik. Bumi berputar pada porosnya. Pohon bersujud saat badai itu semuanya hukum Allah. Itu yang disebut dengan kullul lahu qanitun. Alam semesta ini semuanya sujud dan tunduk kepada Allah dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya tunduk kepada Allah, Allah butuh anak nggak? Apa fungsi anak untuk bapaknya? Untuk orang tuanya, apa fungsi anak, Pak? Apa fungsi anak? Membantu orang tuanya. Betul nggak, Pak? Fungsi anak itu nanti membantu orang tuanya. Kalau Allah punya anak, berarti anaknya membantu Allah. Allah nggak butuh bantuan. Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bantah itu semua itu. Nah, karena itu maka kalau kita lihat dari ayat ini, maka ada beberapa hal pesan yang harus kita lakukan. Apa? Yang pertama, kita harus sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih kepada Allah berarti menyucikan Allah dari segala sesuatu yang bisa menodai kesucian Allah.
Yang kedua, harus perkuat tauhid kita. Bahwa yang memiliki langit dan bumi dan semua alam semesta ini milik Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita hidup nggak bergantung kepada orang. Kenapa? Kalau hidup bergantung kepada orang, siap-siap kecewa. Anda hidup bergantung kepada istri Anda meninggal, sedih nggak Pak? Kecewa. Anda bergantung kepada bos, lalu kemudian dipecat oleh bos Anda, kecewa nggak? Kecewa. Maka orang yang kuat tauhidnya, dia mengatakan yang memberikan rezeki Allah. Maka kalau di sini ditutup keran rezeki, di sana bisa terbuka keran rezeki yang lain. Jadi nggak pernah menyerah. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang menghidupkan orang Allah. Yang mematikan orang Allah. Bukan bos kita, bukan orang lain. Maka surat Al-Ikhlas itu surat yang padat, Pak. Jadikan Allah tempat bersandar kalian. Kalian tidak akan pernah kecewa dalam kehidupan ini dan kalian akan bahagia. Allahus Somad. Nah, kalau itu tertanam dalam diri kita, insya Allah kita akan hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahuri lil abdil ghururi wal fatih fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa lil anbiya hitama wa ala al kirami wa ashabika nujumi wa fil mawami lil arbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tahsil kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي